Halo, kembali lagi di Urang Ngobrol. Sekarang saya sama Mas Zizu. Pak Kita ganti partner nih. soalnya kita mau bahas One Piece ini. Siap. Soalnya Mas Bagas kan baca One Piece dia berhenti di volume berapa ya itu? 60-an lah. Enggak sampai ya. Es mati kali ya. Es Waduh. mati kali ya. Makanya saya cari partner yang bisa bahas One Piece lebih yang ngikutin One Piece juga. Nah, Mas Zizu kebetulan mau. Yes, kebetulan saya juga ngikutin One Piece ya. Iya, Sejauh ini dari udah awal kelihatan sampai sih. Ini akhir. Yamato. Ini jelas topinya Sabu terus. Nah, ini kita nunjukin volume 9. 9 ada Luffy, ada Zoro, Usopp, Sanji sama Nami. Di Kenapa arc nih? lompat. Kenapa nih kita? Ya jelas lah kalau udah kelihatan ini, kalau teman-teman ngikutin One Piece, lihat timingnya kita ngupload ini, ya kita pasti bahas Netflix. Live action one. Live actionnya kan belum lama kan kita bener-bener di drop ya Zo ya. Yap, Bener-bener bener-bener kita banget. nggak ngerti, Tiba-tiba nggak langsung keluar. tiba-tiba langsung keluar. Aku pagi-pagi tuh langsung dikirimin, Riz, what the fuck apa ini? Nah, aku yang dikirimin tuh pas yang Foto atau videonya nih? foto yang Oh. mereka di Straw Hat itu kan itu jelek ya? Yang diedit tuh. Yang diedit Oh, iya. pakai bounty loh. Kan itu Oh. jelek. Kok elek ya gitu. Habis itu lihat videonya, Lihat videonya. Not bad ya. Awalnya jujur aja, awalnya ketika One Piece. One Piece itu salah satu seri yang menurutku mendekati mustahil buat Bener banget. Jadi dijadiin kayak live action. komposisi karakter, bentuk badan itu udah hampir kayak mustahil buat Terus dibuat juga live action. Dunianya. Kan kaya banget ya dunianya. Bakal banyak pulau-pulau dan lain Pulau-pulau. sebagainya. Jadi Itu settingnya bener-bener kayak yang di air dan butuh properti yang gede-gede kayak kapal atau yang lainnya. maksudku dari segi budget itu udah bakal Over ya. over banget. Over sih. Makanya One Piece itu agak mustahil dijadiin live action. Dan kalau yang jadiin live action Jepang, bakal kacau. Kayak Attack on Titan, kalau kalian pernah lihat, nonton nggak Attack on Titan live action? Dikit. Udahlah, udah bagus nggak usah di situ. Itu kacau banget sih castingnya. Ya gimana ya, Attack on Titan itu kan Jerman ya. Tapi itu udah di approve sama mangakanya belum? Ya selalu lah. Maksudnya kan kebanyakan mangaka Jepang kan yang belum nggak punya power gede-gede kan, yang pemegangnya kan publisher ya. Mereka dapat duit aja gitu. Jadi ya oke lah, agak nggak banyak mangaka yang punya idealisme buat ini nggak boleh, ini harus gini-gini. Nah, makanya ketika gimana dengan Eiichiro Oda Sensei? Nah, itu dia. Untungnya yang mengumumkan One Piece akan jadi live action itu Sensei sendiri. Udah Sensei sendiri. Dan beliau kelihatannya excited banget. Dulu ya? Sampai kemarin. Sampai kemarin, Dia nge-post itu kan suratnya. Iya, surat yang mereka udah development 4 tahun. Jadi oke lah, mungkin kita bisa kurang rasa was-wasnya. Karena apa nih? Ya karena Oda sendiri bertindak sebagai eksekutif produser Ya, dan dia betul. banyak ngomong soal ini. Dan dia jadi banyak bener-bener- ngomong soal bener-bener ini. kayak excited ya. Ha-ha. Kayak yang Oda kalau banyak ngoceh biasanya deliver. Strong World, terus siapa itu terakhir kemarin tuh? Movie kemarin tuh loh. siapa ya? Anak buahnya Roger tuh ya? Stampede ya. Stampede. Itu kan Oda juga, ini saya yang develop gini. Deliver kan? Deliver. Biasanya deliver. Kalau Oda semangat membahas, itu biasanya deliver. Walaupun kemarin itu salah satu bikin yang agak drop itu kan Netflix ya, yang kok let Sebenarnya yang sebelum dikasih. sebelum casting ya itu ya, kayak yang One Piece tuh dibikin live action kayak yang wah, ini mustahil banget nih kalau buat bagus nih. Soalnya Netflix kan berkaca sejarahnya berkaca riwayatnya yang Netflix kayak gitu, sebelum-sebelumnya Death kan. Note-nya kayak gitu, terus ya segitulah Netflix. Terus kalau history Hollywood ada Dragon Ball. Nah ini kan castingnya banyak, kok Dragon Ball Evolution banget, nggak gitu. Ini kan cast Hollywood, ini kan skalanya dunia, makanya castingnya nggak orang Jepang semua. Bener banget. Oda kan pernah ngasih kewarga negaraan masing-masing kan, Di SBS. Oh iya. Makanya ya dengan casting yang seperti ini nggak perfect, masih ada yang perlu tapi Ya, karena ini baru casting kan ya, mereka kan belum make up. cuman belum dari effect-nya. videonya kemarin oke kan? Nah, kalau dari videonya sih menurut aku sih udah oke sih, layak untuk ditunggu ya lah ya. Karena ekspektasinya juga bisa dilebihin. Luffy-nya juga dapat vibe-nya, Zoro, Sanji, Nami, Usopp ya.
ya karakternya di sini tadi ya. Heeh. Jadi di sampai volume 9 ini mungkin bakalan nge-hype mereka berempat. Yang kelihatan fans One Piece itu si Nami sama si siapa Zoro sih. Kelihatan fans. Yang lain mungkin baca juga ya, tapi fans belum tentu. Tapi yang kelihatan fansnya itu ya si Nami sama si Zoro itu sih. Kalau Luffy-nya sendiri? Biasa aja, cuman dia mencoba mengeluarkan vibe Luffy dari pas video perkenalan itu. Dan itu works sih, buat aku works pas itu works. Pas itu works sih. Iya, soalnya hampir kayak vibe-nya ini ya, waktu si pengisi suaranya Luffy dia mau menjadi Luffy, nah itu hampir sama sama dia. Terus Zoro-nya, nah ini kita komentarin masing-masing ya, masing-masing satu-satu karakter. Zoro-nya kalau aku oke ya, karena Makenyu itu udah pernah main di Kenshin jadi Enishi, bener banget. Dan ya karakternya emang dia bagus sih di situ sih. Iya bagus, dan bisa main pedang gitu. Bisa main pedang, maksudnya koreonya kemungkinan kayaknya nggak perlu diragukan lah untuk Zoro-nya ini. Walaupun banyak teman-teman yang aku baca-baca di medsos tuh, Zoro-nya kok kemayu gini. Iya bener banget, banyak banget yang nulis kemarin kayak gitu. Jadi mungkin karena mungkin pawakannya Zoro kan sedikit coklat, terus emang bener-bener manly kan. Nah tapi sedangkan banyak yang bilang kebalik sama Sanji. Nah tapi di sini di delivered sama casting yang ya kelihatannya terlalu cantik. Iya, cowok cantik. Tapi kan belum di make up dan belum di make up. Yang lainnya. Soalnya kan? Jadi Enishi di Kenshin tuh serem banget dia. Horor gitu. Bener banget. Intimidatingnya masuk banget. Makanya saya sih oke aja lah sama castingnya Zoro itu. Let's wait lah ya. Nah, tetap harus kita tunggu. Nah, kemudian Nami gimana Nami? Kalau Naminya sendiri sih kelihatannya oke sih. Ntar delivernya di karakternya dia yang kemayu, terus yang tricky, kan sampai di episode 9 nanti dia Nami kan bakalan highlight-nya pasti dia. Soalnya puncaknya kan di Arlong Park kan. Highlight-nya pasti dia. Aku belum nonton ya, dia udah main di apa-apa, tapi aku lihat dia main di First Street katanya bagus ini gini. Jadi kalau soal acting mungkin nggak perlu diragukan lah soal acting. Dan soal look nggak bisa lah kalau ngomongin looknya persis banget ini tuh manisnya dapet. Manisnya Nami itu kan bukan tipe yang cantik ya, dia manis ya. Cantik itu Robin, Anggun tuh Robin. Nami itu manis, cute, boyish juga gitu. Dapet lah itu. Yes. Dan dia Point Plus dia manggil Oda dengan sebutan sensei, yang lain enggak, kecuali Makenyu ya. Itu ini si Makenyu kan dari orang Jepang, nggak mungkin nggak baca One Piece. Nah, Usoppnya kemudian, Usopp. Sebenarnya aku sih masih menunggu dan aku masih wondering sih. Maksudnya aku oke with all the castingnya itu, dan Usoppnya ya mungkin dia bakal jadi lucu sih. Karena Usopp kan di sini kan jadi masih orang terbully kan sampai New World, sampai yang episode terakhir pun dia bakal jadi orang terbully. Nah, ntar tergantung deliverednya TikTokannya Luffy sama Usopp di sini nih. Aku oke ya, walaupun agak ketuaan wajahnya. Tapi nanti kalau mereka punya dialog bagus antara Usopp dan Luffy di sini, ya ntar bakalan kan mereka seumuran. Iya, kan? seumuran. Dan ini bakalan lucu banget nanti. Ya, moga-moga chemistry-nya dapat sih Usopp sama Luffy-nya itu. Semoga. Soalnya Usopp di sini memang belum dapat highlight gede. Dia tarung juga enggak. Tarungnya dia di Kapten Kuro kan dia gitu-gitu aja. Yang dapat highlight gede kan nanti Zoro pas ada Mihawk, Sanji kan butuh pendalaman gede. Usopp belum dapat kan, tapi secara look dia oke. Kita nggak bisa ngarepin orang punya hidung panjang. Nah itu dia tuh yang tadi kita sebut hampir mustahil ya, karena karakterisasinya di One Piece tuh bener-bener aneh-aneh lah. Iya, dan itu agak mancung aja udah bagus sih. Si Usopp kan hidungnya agak mancung itu udah bagus sih. Jadi so far not bad. Mungkin nanti bisa direpresentasiin kalau dia emang sering bohong, kayak hidung panjang Pinocchio kan, bener-bener selalu bohong, so. Dia pas bilang pirates are coming itu, nah, itu bagus sih. Lucu tuh nanti. Makanya kita oke lah so far. Nah, saya yang terakhir nih Sanji, kalau aku belum dapat aku Sanjinya. Mungkin Sanjinya tuh perspektifnya waktu dia serve ke cewek ya, jadi dia tuh bener-bener kayak manly. Yang waktu dia nge-servein makanan ke Robin atau ke Nami, ya cocok sih castingnya sih. Aku belum dapat. Nanti soalnya manly banget. Enggak, Sanji itu bukan manly ya, dia gentleman. Nah, beda gentleman sama manly itu.
Nah, tapi ntar dia paling agak sedikit apa ya? Orangnya agak bulky juga kan. Iya sih. Sekarang, Iya. besok nggak tahu. Sanji itu kan nggak bulky ya, dia pakai suit selalu gitu. Makanya aku Sanjinya belum dapet. Kalau untuk Butler, aku masih setuju dia sih. Maksudnya kalau untuk bawaan Butler lah ya, dia emang cocok. Kayak Oh, di belakang, di kitchen itu dia cocok. Tapi ntar delivered ke apa playboynya dia Nah, atau ke itu. itunya dia, nah itu. Tapi Itu belum- bakalan belum ngajlokin tahu. karakter kan, dan udah kan pasti kayak gitu kan. Pasti ada flaws-nya kita tiap karakter. belum bisa. Kalau aku sendiri dari 5 itu yang 4 oke, yang 1 belum. Belum, aku nggak bilang jelek, belum. Karena kita kan cuma lihat video berapa detik ya. Yang cuma first look-nya gimana mereka interaksinya, masing-masing antusiasme terhadap live action ini. Dari 5 itu aku yang masuk 4. Yang 1 belum. Kalau kamu Semuanya kayaknya oke sih. semuanya oke Aku ya? semuanya oke sih. Soalnya karena dilihat dari banyak-banyak film-film yang ada yang udah beredar sekarang ya. Kalau baru castingnya gini tuh, ya mereka yang main sih. Kita bakal cuma nilai dari background-nya atau dari depannya dikit gimana. Nah, waktu eksekusinya nanti mereka bakalan baik atau enggaknya. Nah, itu tergantung dari tadi. Ada yang ngawasin si direkturnya atau produsernya tuh gimana. Nah, itu depend. Dan I believe mereka bakalan iya, delivered lagi sih. Karena udah sendiri kan. secara look minimal oke. Kedua, studionya itu studio yang bikin Cowboy Bebop. Cowboy Bebop secara look dia belum tayang ya, kita nggak bisa mungkin ini nanti jadi benchmark juga sih. Kalau Cowboy Bebop oke, One Piece bisa jadi oke. Tapi secara look, secara trailer Cowboy Bebop itu udah bagus banget. Bagus. Apa? Benar nggak nonton sih. Stay Tapi aku true. nonton trailernya bagus. Stay true to the root gitu loh. Root. Nah, One Piece kita bisa mengekspektasikan hal yang kurang lebih mirip. Bener banget. Kurang lebih mirip One Piece. Kita bisa mengekspektasikan hal itu. Dan juga ya selalu kalau ngomongin live action, keep your low expectation. Kalau bagus kamu bakal seneng, kalau jelek kamu kecewanya nggak jatuh banget. Sebenarnya tinggal tungguin aja sih waktu mereka aksinya gimana, waktu mereka. Kita tinggal nunggu trailernya sih. Nah, gitu. Nah, sayangnya kita masih belum tahu nih mau kapan tayangnya. Soalnya yang di drop cuman sekedar first look casting utamanya aja. Lainnya itu belum. Mungkin kalau trailernya udah keluar itu bakalan munculin beberapa musuh yang bakal mereka lawan Iya, ya. ya moga-moga kalau aku sih ngarepnya 2023 sih. Kalau 2022 kecepatan deh. Masih ada Buggy, Smoker. Smoker enggak lah. Iya sih di lockdown ya. Mm-mm. Harusnya sampai lockdown sih, semoga sampai lockdown. Dan dia ini 10 episode buat nge-cover S Blue. 10 episode kalau satu episode sejam buat live action itu oke. 40 sampai 60 menit dia banyak ngebuang banyak hal, oke lah, bisa. Nanti season 2 Arabasta sih. Tapi harapanku ya buat live action ini ya, karena Zoro-nya udah dari Jepang kan, berarti dia bakalan long term dan itu bakalan kembali lagi ke Wano, sampai Wano Iya, mungkin. moga-moga Dan lah. kalau Walaupun bisa kita- sampai Wano kan, wah keren. Maksudnya dari backgroundnya aja udah pas tuh. Kita nggak tahu juga sih tapi bakal jalan Selama itu apa. atau enggak kan. Nah. Soalnya kan One Piece jujur aja makin panjang, budgetnya jadi makin Ya, menderita. jelas, Orang ini aja katanya jelas. budgetnya udah gede banget loh. Nah, padahal masih di Di S Blue East doang. Nah, makanya ya kita sih berharap aja yang terbaik ya untuk One Piece. One Piece so far selalu deliver sih. Jadi saya berharap juga live action-nya deliver. Ya, bener banget. Seru banget nih masalah movie live action, side project dari One Piece selain komik loh ya. Nah, itu tuh mereka tuh pasti memberikan sesuatu yang beda, apalagi movie-nya pasti itu. Tiap movie itu pasti. Kita tunggu aja ya movie rocks-nya. Mungkin nanti kita bahas lagi sih soal antisipasi movie rocks tuh. Oke, mungkin segini aja kita bahas One Piece. Sampai ketemu di next time ya. Video ya. Jangan lupa subscribe sama like, comment. Jangan lupa subscribe, saya selalu lupa ngomong gitu. Oke. See you next time then. Bye bye.